손금 같은 걸 믿어? 그래도 혼자 있기 싫었다고. Di balik rintiknya hujan, Hyunwoo membonceng Hae-in untuk pulang ke rumah. Hae-in menceritakan jika ia datang ke desanya karena dihubungi oleh kakak iparnya. Ia tak ingin membiarkan mertuanya kalah dalam pemilu kepala desa. Oleh karena itu, ia membuat pesta dan mentraktir seluruh warga. Seluruh keluarga Hyunwoo juga dengan khawatir ikut mencari keberadaan Hae-in. Mereka sangat lega saat tahu jika Hae-in telah ditemukan. Hae-in sangat terharu atas kepedulian mereka padanya. Ia belum pernah menerima kehangatan dan perhatian sedemikian rupa dari keluarga besarnya. Hae-in terlihat canggung saat Hyunwoo membantunya untuk mengeringkan rambut. 드라이어 있어? 아, 잠깐. 된 것 같네. Sementara Sochul memberitahu kepada ibunya jika ia merasa tercengang atas kedatangan Hae-in yang mengunjungi desa Yeongduri. Ia mengetahui itu karena warga desa merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Video itu bahkan terlihat sudah ditonton 300.000 kali. Hae-in tampak akrab, bahkan dengan lahap ia makan bersama warga desa lainnya. Melihat ini, Sonhwa merasa kesal karena putrinya bahkan tak memberikannya kejutan di hari ulang tahunnya. Sementara itu, Bong-e menasihati keluarganya untuk tak membahas tentang perceraian di depan Hae-in. Namun sayangnya, Do-kwon sepertinya telah memberitahukan ini kepada temannya Yong-song, yang ia anggap sebagai penasehat pernikahan. Kini mereka takut jika Yong-song akan menceritakan hal ini kepada warga lainnya. Saat larut malam, Do-kwon merasa khawatir. Ia lalu datang ke rumah Yong-song. Ia memohon untuk merahasiakan hal itu kepada siapapun. Namun ia terkejut saat Yong-song menceritakan jika ia telah memberitahukan hal ini kepada ibunya. Meskipun ibu Yong-song terlihat sudah amnesia, namun Do-kwon tetap cemas. 이놈 기둥아리. 나 뜨겁다는 것이지 둘 사이가. Sementara itu, Hyunwoo membantu mengobati beberapa luka Hae-in. Saat Hyunwoo memplester tangan Hae-in yang terluka, Hae-in tiba-tiba membicarakan garis tangannya yang pendek. Ia menduga jika dirinya akan berumur pendek, karena saat ini bahkan ia memiliki penyakit yang parah. Hyunwoo sedikit membentak atas sikap pesimis Hae-in. Ia ingin agar Hae-in bersikap percaya diri seperti sebelumnya. Hae-in lantas mengajak Hyunwoo untuk ikut ke Eropa dalam pengobatannya. Hyunwoo berjanji jika ia akan menemani Hae-in saat ke Jerman. 센터라며. 다 고친다 했다며. 가줄래? Hyunwoo pergi meninggalkan Hae-in. Ia merasa tak waras karena tiba-tiba akan menciumnya. Hyunwoo merasa tak bisa berpikir jernih saat di rumah. Ia tak berani pulang dan malah mengobrol dengan Hyuntae di luar. Hae-in bertanya-tanya mengapa Hyunwoo pergi begitu lama. Ia mencoba mengirimkan pesan kepada Hyunwoo. Hae-in terlihat kecewa saat Hyunwoo membalasnya agar ia tidur terlebih dahulu. Hae-in kesal karena berpikir jika Hyunwoo tengah kabur dan ia sangat ketakutan menghadapinya. Hae-in kecewa saat diam-diam mendengar pembicaraan Hyunwoo. Ia memang benar-benar canggung dan takut untuk kembali ke kamarnya. Di sisi lain, Hyunwoo merasa bimbang dengan perasaannya kepada Hae-in. Kali ini ia tak bisa lagi mengabaikan Hae-in seperti yang dulu ia sering lakukan. 할 건데, 뭐 할 건데? 봤어. 하나도 없다고. 좋아하면 왜 정신이 없어? Kilas balik di masa lalu. Saat Hae-in dinyatakan mengalami keguguran, ia lantas membereskan dan merombak kamar bayi tersebut. Terjadi kesalahpahaman antara keduanya yang membuat hubungan mereka semakin renggang. Hyunwoo menggunakan kamar bayi itu sebagai kamarnya. Di malam hari, saat kembali mengingat momen menyedihkan itu, Hyunwoo terlihat terisak dan tak bisa menahan air matanya. Hal yang sama juga ternyata dialami oleh Hae-in. 짐들 이 방으로 옮겨주세요. 네? Keluarganya telah berkumpul untuk berpamitan sebelum Hae-in dan Hyunwoo pulang. Dalam momen itu, terjadi hal yang tak terduga. Ibu Yong-song tiba-tiba menceritakan terkait perceraian kepada Hyunwoo. Do-kwon berusaha melerai jika ibu Yong-song sedang tak waras, oleh karena itu ia bicara melantur. Melihat tatapan Hae-in kepada Hyunwoo, Mi-sun merasa khawatir. Ia tak mengerti mengapa hubungan mereka tak baik, padahal dulu keduanya saling mencintai. 걔네 옛날엔 찐사랑이었다고. 현우 방에 안 들어갔어요?
4 tahun lalu, Misun pernah menduga jika Hae-in berasal dari keluarga miskin. Ketika bertemu secara pribadi, Misun menyombongkan betapa terpandangnya keluarga Hyunwoo. Lantas, ia memberikan sejumlah amplop berisi uang untuk meminta Hae-in agar ia menjauhi kakaknya. Hyunwoo lalu datang dan memerahi Misun. Misun beralasan jika mereka harus putus karena seperti yang ia ketahui, jika Hae-in bukanlah tipe adiknya. Hyunwoo kemudian menjelaskan kesalahpahaman itu, karena yang ia cintai saat ini hanyalah Hong Hae-in. 씨는 어떤 스타일 좋아하는데요? Hae-in bersikap dingin dan menunjukkan kekesalannya kepada Hyunwoo atas kejadian semalam. Tiba-tiba, Eun-sung datang dan mengajak Hae-in untuk sepayung dengannya. Hyunwoo lalu merasa cemburu. Ia lalu menanyakan alasan mengapa Eun-sung ada di rumahnya. Eun-sung menjawab jika ia diundang oleh ibu Hae-in. Ia bahkan menawarinya wisma tamu. Jadi untuk sementara ia akan tinggal di rumah itu. Eun-sung mengetahui dari Grace jika hubungan pernikahan Hae-in dan Hyunwoo sangat buruk. Ia tak terkejut saat mengetahui Hae-in dan Hyunwoo sudah tidur terpisah. Eun-sung diketahui memiliki niat buruk. Ia akan mencoba memperkeruh hubungan pernikahan keduanya dan akan membuat Hyunwoo terusir dari rumah tersebut. Entah apa rencananya. Namun ia menganggap jika Hyunwoo akan menghalangi rencananya, apalagi ia sangat dipercaya oleh ketua Hong. Hyunwoo kini mulai merasa cemas dengan kedatangan Eun-sung ke rumah tersebut. 둘이 각방 쓴 지 오래라고. 여기다 데려다 놓으면은 뭐 어쩌자는 거냐고. Eun-sung melihat hubungan Hae-in dan ibunya tampak tak akur. Begitupun dengan kakak laki-lakinya. So-chul memberikan pengertian. Ia meminta maaf atas situasi tersebut. Ia menjelaskan jika Hae-in memang memiliki temperamen yang buruk. Bahkan ia merasa terbebani oleh Hae-in. Akibat hubungan keluarganya sangat kacau, So-chul menceritakan ibunya bahkan pergi ke dukun untuk membayar mahal sebuah jimat, di mana jimat tersebut dipercayai akan menaklukkan Hae-in, sehingga ia bisa melebarkan sayap dan bisa terbang melampaui Hae-in. Eun-sung kemudian tersenyum. Melihat ini, So-chul mengerti, karena ia juga sebenarnya tak percaya akan tahayul itu. 제가 대신 사과드리겠습니다. 진 누르지 누나가 진 누르지. Hae-in kembali berkonsultasi. Dokter mengatakan jika ia akan menjalani sel CART, di mana metode itu bisa mengekstrak sel imun dari darahnya. Sel itu akan mengubahnya menjadi sel CART yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan sel tumor. Namun pengobatan tersebut memang belum terbukti bagi penderita tumor otak. Dokter menyarankan agar Hae-in tak terlalu berharap jika ia akan sembuh total. 안 된다는 말 하지 마시라고요. So-chul mulai mempresentasikan rencana bisnis di hadapan ketua. Namun dana yang digunakan sangat tinggi. Diperlukan 1 triliun won untuk membangun resort mewah itu. So-chul meyakini jika Eun-sung akan berinvestasi. Eun-sung begitu menyukainya, karena dia mau mendengarkan apa yang ingin ia lakukan. So-chul memastikan jika mereka hanya perlu menyiapkan lokasi untuk proyek tersebut. Hyunwoo memberikan saran untuk melakukan studi kelayakan dan meninjau seberapa tinggi resiko bisnis tersebut. Lalu ketua dan Bomju setuju atas saran itu. 1조 9천억짜리 사업을 시작한다는 건 무리가 있습니다. 매형. Hyunwoo meminta sebuah rekaman kamera dashboard kepada lelaki tua tempo hari. Ia mencoba datang ke digital forensik untuk memulihkan memori tersebut. Entah rekaman apa yang ada dalam memori itu. Namun sepertinya dalam memori itu terdapat beberapa rekaman penting. 글쎄요, 빨라야 사나흘. Seo-hee membuat perhitungan kepada Bomja karena ia bersikap tak sopan kepadanya. Seo-hee merasa sudah bersikap sabar selama 20 tahun ini. Ia dengan berani memukul dan menendang Bomja. Bomja melaporkan ini kepada ketua. Namun sepertinya ketua tampak tak peduli dengan aduan tersebut. Bomja kini mulai mencurigai Seo-hee. Ia mendatangi kantor detektif swasta untuk mengecek latar belakangnya. 인연이 미쳤나 감히 누구한테 맞고 났더니 정신이 번쩍 들더라고. Penyakit Hae-in tiba-tiba kembali kambuh. Ia seakan berada di lokasi yang dipenuhi dengan salju. Hae-in mulai merasa kedinginan. Namun untungnya, tak lama ia kembali sadar. Eun-sung menyadari jika Hae-in dalam kondisi yang kurang baik. Ia memapa Hae-in ketika menuju lift. Saat lift itu terbuka, Hyunwoo cemburu melihat kedekatan mereka. Hyunwoo menanyakan keadaan Hae-in. Namun seakan Hae-in tampak tak mempedulikannya.
Hae-in terlihat kembali sehat. Ia sedang bertemu dengan klien untuk melakukan studi kelayakan bagi Hersina. 아직도 얼굴이 창백해 너. 혹시 Jumlah sel darah putih Hae-in semakin sedikit. Dokter menganjurkannya untuk menunda perjalanan pengobatannya ke Jerman. Bagaimanapun, laboratorium di Jerman akan menolak mengecek sel CHRT-nya dengan kondisi Hae-in sekarang. Hae-in tak terima karena ia tak bisa menunggu lagi. Ia lantas keluar. Dokter segera memberikan pengertian. Di tengah pembicaraan mereka, tanpa sengaja Bomja mendengar itu. Diketahui Bomja ke rumah sakit karena ia sedang memasang gips untuk tangannya. Bomja merasa khawatir atas kondisi Hae-in. Ia menenangkannya dan memeluknya. Dengan dana yang mereka miliki, ia meyakini jika Hae-in akan segera sembuh. Hae-in lantas memohon agar bibinya itu bisa merahasiakan penyakit ini dari keluarganya. 언니, 야 요새 못 고치는 병이 어딨니? 너가 다른 사람들한테 말하지 마요. 야! 너 울어? 아니 Hae-in mengabaikan saran dokter. Ia tetap nekat untuk pergi ke Jerman. Hae-in memutuskan pergi sendiri tanpa ditemani oleh Hyunwoo. Bomja lalu memberitahukan hal ini kepada Hyunwoo. Lalu Hyunwoo berusaha menghubungi Hae-in. Namun sayangnya ia tak bisa menghubunginya karena daya HP Hae-in telah dimatikan. Saat tengah malam, Hyunwoo lantas menikmati suasana bersama temannya di tepi pantai. Ia ingin berusaha terlihat baik-baik saja. Namun dalam hatinya, ia benar-benar sangat gundah dan khawatir. Pikirannya terus dipenuhi dengan Hae-in. Hae-in kini mulai melakukan beberapa perawatan klinis. Sementara itu, Hyunwoo terlihat membuka salah satu video wawancara Hae-in terkait hubungan pernikahan mereka. Ia melepas rindu dengan menonton video manis tersebut. Dalam video itu, Hae-in mengungkapkan jika ia ingin melakukan perjalanan bulan madu dan melakukan hal-hal romantis bersama suaminya. Hyunwoo tampak berkaca-kaca saat melihat video itu. Hyunwoo kemudian memutuskan untuk menyusul Hae-in ke Jerman. Tampaknya penelitian sel imun untuk pengobatan Hae-in akan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi berdasarkan hasil tes darahnya, hal tersebut akan sulit dilakukan. Dokter memintanya untuk menunggu sampai kondisi Hae-in mulai membaik. Sanssouci means a place with Hae-in lalu mendatangi tempat bernama Sanssouci. Lokasi itu dipercaya sebagai tempat tanpa kecemasan. Secara mengejutkan dengan romantis, Hyunwoo datang ke tempat itu. Ia dengan manis menggantikan sepatu Hae-in karena ia terlihat tak nyaman dengan hak tinggi yang ia pakai. Hyunwoo datang ke tempat itu karena ia tahu Hae-in menyukai nama lokasi itu yang unik. Hyunwoo mengungkapkan perasaannya. Ketika ia telah resmi menikah dengan Hae-in, Hyunwoo begitu sering menangis dalam keadaan apapun. Padahal saat Hae-in melamarnya, ia berjanji tak akan membuat Hyunwoo menangis. Namun dalam kondisi apapun, Hyunwoo memastikan akan selalu berada di sisi Hae-in baik suka maupun duka. Hae-in lantas menjawab jika ia tak pernah melarang Hyunwoo untuk berada di sisinya. Ia berpikir jika tempat yang ia datangi saat ini akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya. Namun ia keliru, karena satu-satunya harapannya adalah bisa pulang dan terus bersama Hyunwoo selamanya. Mereka lalu berpelukan dengan erat dan saling membagikan momen romantis satu sama lain. 내가 신발 좀 편한 거 신고 다니라 했지. Hyunwoo kembali mengingat dengan perkataan Hae-in yang menyebutkan jika ia sangat kesal karena garis takdir di tangannya sangat pendek. Dari garis tangan itu, ia khawatir jika takdir hidupnya akan singkat. Hyunwoo lantas dengan usil menambahkan garis tangan di telapak Hae-in dengan menggunakan sebuah pulpen.